Ya pemirsa, sebelum kami lanjutkan perbincangan, berikut kami hadirkan tata cara pergantian pimpinan DPR menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3. Undang-Undang MD3 Pasal 87 mengatur tata cara pergantian pimpinan DPR. Dalam ayat 3 disebutkan bahwa pimpinan DPR lainnya dapat menetapkan salah seorang di antara mereka untuk melaksanakan tugas pimpinan yang berhenti hingga penetapan pimpinan yang baru. Sementara pada ayat 4 disebutkan bahwa pengganti pimpinan DPR berasal dari partai politik yang sama dengan asal parpol pimpinan DPR yang mundur dari jabatannya. Namun menurut pimpinan DPR Agus Hermanto, opsi kocok ulang paket pimpinan DPR masih terbuka dan akan ditentukan dalam rapat hari ini. Jadi kemarin sore Pak Setia Novanto mengundurkan diri dari Ketua DPR RI, sehingga secara otomatis hal-hal yang ada di MKD tentunya langsung berhenti dan langsung selanjutnya tentunya Pak Nov sudah tidak menduduki sebagai Ketua DPR kembali. Untuk itu saya pagi ini hadir tentunya akan melaksanakan rapat intern dengan Sekjen karena sebenarnya banyak agenda-agenda yang harus kita laksanakan. Sedianya kita akan rapat paripurna hari ini pukul 10, itu pun juga akhirnya kita tunda nanti pukul 13.30, jadi setengah 2. Dan hal-hal yang lain akan kita bicarakan secara intens di dalam rapat intern nanti sebentar lagi ini. Ya pemirsa, saat ini sudah bergabung bersama kami anggota Komisi 3 DPR dari fraksi Demokrat, Ruhut Sitompul. Selamat malam Bang Ruhut. Selamat malam Tasya, selamat malam penonton setia Berita 1 Jakarta. Iya, Bang Ruhut, kami ingin tahu bagaimana mekanisme yang akan dipilih nanti untuk mengganti posisi Setia Novanto. Apakah memang akan langsung dari Partai Golkar atau masih terbuka kemungkinan untuk kocok ulang? Ya, semua dalam politik bisa terjadi. Tapi tinggal kembali, kalau bicara kocok ulang, paling tidak Indonesia Hebat yang sekarang P4, kita lihat apakah mereka akan menggagas kocok ulang. Karena bicara kocok ulang, revisi MD3 yang lalu harus ditinjau kembali. Karena tadi sudah Tasya singgung pasal-pasal itu betul. Kalau menurut MD3 itu pimpinan apabila seperti Pak Novanto ini memang tegas dikatakan oleh partai politik yang bersangkutan. Tapi intern partainya juga cukup tarik ulur. Kami mendengar ada beberapa nama, ya. Tapi kita belum tahu dari Indonesia Hebat. Tapi posisi Indonesia Hebat yang sekarang sudah menjadi P4, masuknya PAN, ya, mungkin bisa juga karena sekarang bicara di DPR merah putih koalisi dibanding P4 koalisi, sekarang kayaknya lebih dominan P4 karena sudah ditambah oleh PAN. Tinggal kebetulan fraksi kami, Partai Demokrat, penyeimbang, kami berada di tengah. Ya? Okay. Kami melihat urgensinya, karena itu Pak Hermanto bicara begitu benar, karena beliau mewakili dari kami, Pak Agus Hermanto, jadi apapun masih bisa terjadi. Oke, kalau realistis melihat waktu yang tersisa, Bang Ruhut, besok adalah hari terakhir untuk rapat paripurna. Apa mungkin kemudian partai-partai dari Koalisi Indonesia Hebat ini kelihatannya memang akan masih mau memperjuangkan merebut kursi pimpinan DPR? Kalau saya lihat ya namanya politik ya. Dengan waktu itu mereka merevisi aja pasti keinginan kan tetap ada ya. Kan namanya politik, merebut kemenangan itu kan dalam rangka kekuasaan, menjadi pimpinan DPR, pimpinan MPR. Kebetulan kita mengerti juga perasaan dari PDI Perjuangan, kita harus hormati PDI Perjuangan. Dia partai pemenang pemilu, kan sangat ironis. Mereka tidak ada pimpinan di DPR, begitu juga di MPR. Jadi
apapun ini masih bisa terjadi. Tapi seperti tadi yang dikatakan Tasya, sementara ini kalau nggak bisa dikejar besok karena besok udah tanggal 18 dan juga kebetulan dua wakil ketua itu lagi berada di luar negeri, di Timur Tengah. Jadi sekarang ada Pak Agus sama Pak Taufik saja. Untuk Demokrat sendiri, Bang Ruhut, posisi Demokrat sebenarnya lebih memilih mana? Langsung saja ditunjuk oleh Golkar untuk menggantikan Setia Novanto, atau Demokrat lebih memilih kita kocok ulang sehingga semua pimpinan diganti? Kami sebagai penyeimbang yang berada di tengah, arahan dari Ketua Umum kami Pak Susilo Bambang Yudhoyono, kita tahu mana yang terbaik kan itu. Tapi sebenarnya kami kocok ulang maupun MD3 nggak ada masalah karena pimpinan itu 5 orang. Kami kan masuk di dalam 4 besar. Mungkin yang menjadi perdebatan nanti dari PKS. Mereka kan bukan 5 besar, tapi mereka ada pimpinan. Yang kita tahu militan membela Setia Novanto, Saudara Fahri Hamzah. PKS itu kan tidak 5 besar. Mungkin PKS yang rada ngotot. Oke, baik. Bang Ruhut, tadi sempat beredar nama-nama disebutkan oleh Sekjen dari Partai Golkar, Idrus Marham. Ada nama-nama Rambe Kamaruzaman, Titi Soeharto, Ade Komarudin, Fadel Muhammad, dan juga Aziz Samsudin. Kira-kira kalau Anda melihat nama-nama seperti ini, siapa yang paling berpeluang untuk menjadi pimpinan DPR yang baru? Jadi saya bedah sedikit ya. Kalau Ade Komarudin itu pendukungnya kita tahu Bambang Susatyo, ya. Sedangkan Setia Novanto, saya tahu beliau apapun dia masih mempunyai kekuatan di Golkar, dia menginginkan Aji Samsudin, ya, yang ada di tempat kami sebagai Ketua Komisi 3. Udah itu kalau berbicara senioritas, Fadel Muhammad, ya, karena dia juga suaranya pada waktu kemarin itu mestinya beliau, ya, tapi akhirnya Golkar mengirim ke Koalisi Merah Putih Setia Novanto. Jadi semua nama masih mungkin, bahkan kami dengar kenapa belum disinggung oleh Sekjen, ya, kenapa saya juga heran. Saya dengar Bapak Ketua Umum, apapun Pak Ical sangat kuat di Partai Golkar, memasukkan kenapa tidak ada nama Titi Soeharto. Oke. Titi Soeharto juga termasuk dalam bursa pengganti Setia Novanto ya, Bang Ruhut? Iya, dari nama-nama yang disebut Idrus Marham, saya tidak dengar. Tapi saya dengar Pak Ical, kenapa nggak ada nama Mbak Titi. Kalau itu memang benar, yang saya dengar ini, saya rasa Titi juga menjadi kuda hitam. Oke, siapapun yang kemudian nanti ditunjuk oleh fraksi Golkar untuk menjadi ketua DPR yang baru, akankah kemudian nanti pimpinan yang saat ini masih menduduki kursi pimpinan DPR, ataukah kemudian anggota DPR lain punya kesempatan untuk menyatakan pendapat mereka, apakah mereka akan menolak atau menerima pimpinan yang baru? Bang Ruhut. Oh enggak, itu cukup selesai dari partai, dari fraksi ya. Itu tidak terlalu lama perdebatan. Tinggal yang ramenya di tiap-tiap fraksi tersebut. Terjadilah jeruk makan jeruk, kan itu ya. Kalau kami siapa saja terserah. Dan fraksi yang paling rame mungkin kaitan dengan dia juga akan berjuang di luar, yaitu PKS. Ya, karena kalau kocok ulang kemungkinan Fahri Hamzah ya selesai. Dan tapi saya dengar tadi saya bersama Desmond, posisi Fadlijon juga kan kita tahu Fadlijon dan Fahri Hamzah ini kan pembela setia daripada Setia Novanto. Dan melihat hasil kemarin MKD, betul-betul 180 derajat partai-partai yang selama ini mendukung, akhirnya mereka sadar betul suara rakyat, suara Tuhan. Apalagi saya selalu mengatakan waspadalah Partai Demokrat, Partai Golkar. Partai Golkar harus waspada, Gerindra harus waspada, dan P3. Karena mereka dari 17 beberapa kadernya di MKD yang paling ngotot ya membela Setia Novanto. Tapi faktanya Novanto juga sudah tidak percaya diri dibela, akhirnya dia mengundurkan diri kemarin. Oke, Bang Ruhut, artinya memang kalau dari perkembangan di lapangan yang Anda dengar, selain Partai Golkar yang akan mengganti Setia Novanto sebagai Ketua DPR, Gerindra dan juga PKS ada rencana untuk mengganti posisi Fadlizon dan Fahri Hamzah?
Saya dengar kalau dari apa ada kemungkinan ya. Saya tadi bersama Desmond ya. Kalau P3 kalau PKS ya PKS saya dengar juga kebetulan presiden yang baru rekan saya Sohibul Imam, begitu juga ketua Dewan Suronya mantan menteri sosial ya. Saya ketemu di salah satu acara pilkada. Ya mereka rada gerah juga lihat Fahri Hamzah ini. Karena jujur sajalah suasana sekarang ini harus pintar-pintar. Kalau mau menang pemilu 2019, rebut menangkan hati rakyat. Karena apapun suara rakyat itu suara Tuhan. Salah yang mengatakan suara rakyat, suara partainya. Oke. Baik, terima kasih Bang Ruhut untuk waktunya bersama kami. Saya tahu Anda harus kembali lagi ke ruang rapat untuk voting pimpinan KPK. Terima kasih Bang Ruhut untuk waktunya. Ya, terima kasih Tasya, terima kasih penonton setia Berita 1 TV kebanggaan kita. Baik, pemirsa tetaplah bersama kami. Kami akan kembali usai jeda komersial berikut.